Nah, oke teman-teman kami sekalian, sebelum kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, saran saya kalian bisa gunakan headset, handsfree ataupun earphone supaya efek-efek suara yang kita setting ataupun yang dihasilkan dari alat yang akan kita bahas ini bisa terdengar dengan jelas. Nah, kita tidak akan unboxing, kita tidak akan membahas secara detail tentang perangkat yang ada di depan saya, namun kita akan fokuskan di check sound ataupun hasil suara yang dihasilkan dari perangkat yang akan kita bahas ini. Nah, oke teman-teman kami sekalian, ini adalah soundcard Shibori F999. Nah, soundcard ini digunakan ketika kalian ingin memberikan efek-efek suara pada konten-konten yang kalian buat, ataupun bisa menyaring suara, memperjelas suara, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat beberapa settingan yang bisa kalian gunakan. Kita akan bahas sedikit saja, namun kita tidak akan kupas tuntas. Kita akan fokus di check soundnya saja. Nah, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin menggunakan soundcard ini supaya nanti efek suara yang dihasilkan itu bisa masuk ke dalam rekaman video kalian. Di sini terdapat beberapa jack. Di sini ada dynamic microphone, sedangkan di sebelah kiri di sini terdapat condenser mic 2 dan condenser mic 1. Ini adalah input dari mikrofon yang kalian gunakan. Dua-duanya bisa digunakan. Kemudian di sini terdapat earphone juga di sebelahnya, ini ada accompany. Nah, accompany ini adalah musik pengiring. Jadi ketika kalian ngomong kemudian ada musik pengiring di belakangnya, ini kalian bisa gunakan accompany. Kemudian ada left 1 dan left 2, ini kalian bisa gunakan untuk dihubungkan ke handphone ataupun ke kamera. Nah, singkat saja di bagian belakang di sini juga sudah terdapat baterai. Jadi soundcard ini dia menggunakan baterai seperti ini, dan ini bisa dicas dan kalian bisa gunakan kemanapun dan dimanapun. Jadi menurut saya ini Shibori F999 soundcard ini sudah cukup kalau kalian ingin membuat konten-konten YouTube ataupun konten Instagram, ataupun kalian ingin live streaming, ini sangat cocok sekali. Nah, nanti kita akan coba efek-efek suaranya seperti apa. Nah, di bagian atas di sini terdapat treble, kemudian ada mid, di sini ada earphone, record, kemudian di sini ada special effect. Jadi setiap tombol ini, tombol-tombol di bawah ini semuanya bisa berfungsi dan bekerja dengan baik. Nah, kita tidak akan fokus di bagian efek suaranya karena di sini nanti special effect ini terdapat beberapa sound yang dia memiliki hak cipta. Kalau di YouTube nanti bisa kena teguran. Jadi kita tidak akan fokus di bagian efek sini, tapi kita akan fokus di bagian setting-settingan ini. Namun sebelum kita gunakan, terlebih dahulu kita pasang beberapa jack yang dibutuhkan sebelum kita melakukan settingan soundcard tersebut. Nah, ketika beli kalian akan disertakan beberapa jack seperti ini. Ini adalah jack audio dan ada juga nanti kabel untuk charging dan kabel untuk mikrofonnya. Jadi semua sudah include, kita tinggal colok-colokkan saja. Nah, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di sini saya menggunakan kamera, jadi nanti akan kita sambungkan kamera ke soundcard ini. Nah, ini adalah mikrofon, jadi saya menggunakan mikrofon kondenser ya. Jadi kita colokkan bisa di bagian 1, bisa di bagian 2. Jadi bebas kalian mau colokan di mana. Kalau kalian misalnya 2 orang mau menggunakan mic kedua-duanya, itu bisa dipakai kedua-duanya. Nah, selanjutnya kita colokkan earphone. Jadi ini jack untuk kamera ya. Jadi ini langsung terhubung ke kamera yang sedang saya gunakan. Kalau untuk kamera saya masukkan di live 1, bisa juga di live 2. Jadi bebas kalian mau live 1 atau live 2. Nah, saya gunakan di sini live 1. Karena saya tidak menggunakan
suara backsound atau backsound belakang saya tidak gunakan, maka hanya 3 jack saja yang kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk memantau suara yang dihasilkan dari soundcard ini, kita bisa hubungkan ke bagian headset ataupun handsfree ataupun earphone ya. Kalian bisa colokkan di sini. Nah, jadi hanya 3 kabel ini saja yang kita gunakan. Pertama untuk mic, yang kedua untuk input dari kameranya, kemudian yang satu lagi untuk memantau itu kita gunakan earphone ataupun handset ya. Jadi ini sudah kita colokkan semuanya. Langkah berikutnya kita tekan tombol power, tunggu hingga beberapa detik sampai soundcard ini menyala. Kita dicoba. Cek 1 2 3. Nah, ini adalah hasil suara dari si Bori F999. Nah, kalian bisa cek, bisa atur treble, mid atau lain sebagainya, bass dan lain sebagainya. Nah, reverbnya juga kalian bisa atur nanti di noise-nya, internal play kalian bisa aktifkan. Ini untuk karaoke. Nah, kita coba cek 1 2 3. Nah, ini cocok untuk masjid. Nah, masjid settingan seperti ini biasanya lebih pas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadaqallah.